Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Arifah dan teman-teman rekan-rekan yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbagi ilmu. Di sini saya sebagai Siti Umairah, calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan menyampaikan tugas saya berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 berkaitan tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa maksudnya? Jadi budaya positif itu maksudnya adalah kebiasaan yang itu kalau untuk lingkungan sekitar kita itu adalah lembaga kita. Jadi bagaimana budaya positif itu bisa tertanam di lingkungan sekitar kita, terutama di lembaga kita, baik itu untuk guru-gurunya, kemudian siswanya, seluruh warga sekolah ataupun orang tua seperti itu ya. Nah, tujuan aksi nyata 1.4 tentang budaya positif ini yang pertama adalah penerapan disiplin positif. Yang kedua adalah menerapkan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi mungkin beberapa rekan-rekan itu agak sedikit ini baru ini apa? Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Dari yang pertama disiplin positif ini saya ambil makna disiplin positif. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak akan melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka ini. Kutipan dari Ki Hajar
Allah. Jadi disiplin positif itu dari diri kita sendiri. Tetapi jika kita itu tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, kita itu butuh orang lain atau pihak luar yang untuk mendisiplinkan kita itu tidak apa-apa. Seperti itu, jadi berkaitan dengan disiplin positif. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kita dari diri kita sendiri itu ada keinginan untuk disiplin. Oh, aku kalau berangkat sekolah harus, kalau anak-anak masuk jam segini, oh aku harus berangkat di waktu ini agar sampai sekolah itu lebih dulu dari anak-anak. Itu adalah disiplin yang tertanam dari internal. Tapi ada juga yang disiplin itu yang kita itu dari eksternal. Oh, kalau eksternal itu gini, oh nah aku makan telat nanti dimarahin bu kepala sekolah. Nah, itu adalah disiplin yang berasal dari eksternal, dari luar. Jadi disiplin itu ada yang jadi tujuan utamanya adalah bagaimana, adalah yang sebenarnya tujuan utamanya seperti itu. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi itu bersifat eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi seperti tadi, oh aku berangkat sih karena aku pengen menyapa anak-anak, itu adalah motivasi internal. Tapi kalau motivasi eksternal, oh aku nggak telat di luar kepala sekolah, nanti aku kena marah. Nah, itu adalah motivasi eksternal. Seperti itu, nggih. Kemudian disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Kemudian bagaimana menguasai diri kita untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka itu mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan dan universal. Itu adalah tujuan dari yang pertama, yaitu bagaimana menerapkan disiplin diri. Seperti itu, nggih. Soalnya kalau kita begini, ketika kita bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, nanti itu juga akan berpengaruh kepada lingkungan sekitar kita. Lanjut yang kedua, yaitu ada motivasi perilaku manusia. Manusia itu berperilaku itu motivasinya apa? Di sini ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berarti biasanya karena ada faktor eksternal yang nakut-nakuti, berarti aku nek terlambat atau aku kalau berbuat begini nanti aku dapat teguran. Nah, itu motivasi yang pertama. Jadi untuk menghindari biar aku tidak mendapat teguran, tidak mendapat hukuman, tidak mendapat misal surat peringatan, aku bekerja lebih giat. Nah, itu berarti motivasi perilaku yang pertama. Motivasi perilaku manusia yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, dengan aku rajin bekerja, rajin berangkat, aku nanti akan mendapatkan bonus. Nah, itu ada motivasi yang kedua, manusia itu berperilaku. Kemudian yang ketiga adalah motivasi manusia berperilaku yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, kalau aku berbuat seperti ini, maka itu akan bermanfaat untuk diriku sendiri, membuat diriku jadi lebih baik. Nah, itu adalah motivasi dia itu berperilaku untuk memperbaiki dirinya sendiri. Ya, tentu saja kita harapannya pasti untuk yang ketiga ini, kalau bisa tuh kita memotivasi kita berperilaku adalah untuk agar kita itu menjadi lebih baik seperti itu. Tapi ada juga yang manusia berperilaku itu karena takut dihukum atau mendapat peringatan atau untuk mendapatkan imbalan. Ini adalah tiga motivasi perilaku manusia. Nah, kemudian tadi saya sudah sebutkan ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini sebenarnya sering kita jumpai di sekolah, gitu. Jadi kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima sesuatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Misal, ada anak yang berangkat sekolah terlambat, langsung memberi hukuman, kamu silahkan sepatunya dilepas, lari keliling lapangan. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya menyakiti, kemudian anak tuh tidak tahu kalau aku terlambat, aku tuh disuruh lari atau melepas sepatu atau dan lain-lain. Itu adalah hukuman. Jadi seperti itu. Jadi hukuman itu sifatnya menyakiti. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan dan kata-kata. Oh, kamu itu kok terlambat terus. Nah, seperti itu adalah
termasuk juga hukuman. Nah, kalau bedanya dengan konsekuensi, apa itu konsekuensi? Kalau konsekuensi itu biasanya ada aturan yang sudah disepakati. Misal jika datang terlambat, anak-anak pulangnya lebih terlambat 10 menit dari teman-teman yang lain. Nah, itu adalah konsekuensi. Jadi sudah ada aturannya, sudah direncanakan, ada kesepakatan antara guru dan murid. Anak-anak kalau terlambat datang ke sekolah 10 menit berarti harus tinggal di sekolah lebih lama 10 menit dari teman-temannya. Anak-anak terlambat 15 menit maka harus tinggal lebih lama 15 menit dari teman-temannya. Itu adalah konsekuensi. Jadi anak-anak itu tahu ketika aku melakukan pelanggaran aku akan mendapat konsekuensi seperti ini. Begitu. Itu adalah untuk yang konsekuensi. Jadi ketika anak itu sudah melanggar, dia sudah siap dengan konsekuensi yang dia akan dapat. Jadi bukan hukuman, lebih bedanya. Nah, kalau untuk restitusi, kalau restitusi itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dari dalam dirinya sendiri. Jadi penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari hukuman, tapi tujuannya adalah untuk menjadi pribadi yang lebih menghargai dirinya sendiri. Jadi restitusi itu tingkatannya lebih tinggi lagi dari konsekuensi. Jadi anak itu jadi di sini guru itu bersifatnya itu lebih lembut. Kenapa kamu terlambat? Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan lagi besok agar tidak terlambat? Jadi anak itu berpikir, dia mencari solusi untuk permasalahan yang dia hadapi sendiri. Jadi sehingga saat dia mendapatkan saat dia menemukan suatu masalah, dia itu sudah berpikir bagaimana untuk menyelesaikan itu sendiri agar dirinya itu lebih disiplin. Jadi restitusi ini sebenarnya lebih tinggi lagi dan kalau kita di lembaga TK itu kan kadang anak diajak ngomong itu ya bingung. Iya, karena kadang itu ya gimana kalau anak TK itu masih pikirannya kan masih lugu, jadinya kadang untuk diajak berpikir seperti itu juga belum bisa, tapi tidak apa-apa kalau mau dilatih, monggo. Ini memang harus kita latih sejak dini. Kemudian ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Jadi kalau sekarang tuh sebutannya bukan kita membuat peraturan di kelas gitu ya, tapi membuat keyakinan kelas nih. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam daripada seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya dia sekedar mengikuti peraturan. Makanya kan kadang ada kata kalimat peraturan ada untuk dilanggar. Nah, itu sebenarnya kan makanya dari kata peraturan itu diganti menjadi keyakinan. Ketika kita sudah yakin terhadap apa yang harus kita kerjakan, maka kita akan menjalankannya dan tidak melanggarnya, seperti itu. Jadi kalau sekarang kita sama anak-anak, yuk kita buat keyakinan kelas yuk. Jadi memang terdengar asing ya kalau di telinga kita, mungkin lebih ke sama seperti peraturan kelas. Tapi kalau peraturan kelas itu kan kayaknya sifatnya baku, peraturannya harus begini-begini. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita kembalikan lagi ke siswa-siswa, yuk kita kira-kira keyakinan apa yang anak-anak pengen buat. Oh, kalau sesama teman harus saling menghormati guru gitu. Jadi kita mengarahkan ke anak-anak untuk memberikan kalimat-kalimat yang positif, bukan yang tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi kita menghindari kalimat yang negatif, kalimat yang positif, saling menghargai, saling menghormati, ya, seperti itu nih, bersikap sopan, bertutur kata yang santun dan halus, seperti itu. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi ini kebutuhan untuk bertahan hidup ini sudah untuk berkaitan dengan makanan, minum, tempat tinggal, seperti itu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kebutuhan untuk diterima. Jadi diterima ini dia mendapatkan rasa kasih sayang dan mendapat rasa diterima. Berarti ini biasanya kalau kita dari anak, kita punya murid, ada guru, misal muridnya rada pripun ngoten nggih, kita tetap bagaimana cara kita menyayangi dia gitu ya. Jangan sampai murid itu merasa aku tuh kok rada guru disuruh tiap aku deketin kok nggak boleh. Nah, nanti takutnya ada dia merasa ditolak gitu ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu. Kemudian ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau disebut dengan penguasaan. Nah, jadi kalau misal ada anak mampu melawan apa, boleh kita berikan pujian, semangat gitu ya. Kemudian yang keempat ada kebutuhan akan pilihan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk merasa senang. Sedikit lagi nih. Nah, kemudian menindaklanjuti dari yang restitusi tadi,
kita itu sebagai guru, kadang juga di rumah sebagai orang tua, kita itu memiliki 5 posisi, ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Jadi ada yang guru atau seseorang itu dia sifatnya memiliki kontrol penghukum. Ada murid terlambat langsung dihukum. Oh ya, itu sukanya menghukum. Oh, kamu salah lari di lapangan 10 kali push up, push EBC. Nah itu adalah dia berarti sebagai penghukum kontrolnya. Kemudian ada yang kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu biasanya tuh ada guru yang menggunakan kalimat atau kata-kata di mana anak itu menjadi merasa bersalah. Loh dek, kamu tuh sudah bantu ini kamu gak perhatikan. Nah anak jadi merasa ih oh iya guruku. Nah jadi itu adalah dek kamu tuh guru sudah dampingi kamu belajar atau bikin kamu kok sama bu guru masih ngeyel aja. Nah itu jadi membuat anak merasa bersalah. Atau termasuk ibu kadang ya Allah tadi ibu itu udah membersihkan rumah kok dikotorin lagi. Nah jadi anak itu nanti jadi ada merasa bersalah. Iya bu maaf. Nah seperti itu ada itu disebut dengan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Ada juga posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi, di mana dia akan bersikap seperti temannya. Jadi guru di posisi teman ini menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi muridnya ketika ada masalah, tapi dia bersikapnya sebagai teman. Kamu kenapa? Nah, jadi seperti teman gitu ya. Kadang karena dengan posisi sebagai teman itu kadang murid jadi lebih terbuka kepada guru. Kalau ini biasanya sudah yang biasanya kalau ada guru BK seperti itu, kalau yang kelas atas biasanya ini sangat berpengaruh gitu. Kalau guru TK itu kebanyakan ya sebagai teman, ya sebagai pembuat merasa bersalah, pemantau dan manajer. Nah ini masih ada 2 lagi. Ada posisi kontrol sebagai pemantau. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi kalau teman, kadang kan hubungan guru sama murid itu terlalu dekat. Jadi kadang murid malah ya mungkin dia terbuka, tapi sikap menghormatinya mungkin sedikit berkurang. Tapi kalau pemantau ini, guru itu tetap dia memantau muridnya, tapi juga berdasarkan konsekuensi tadi yang sudah disepakati. Oh, kalau misalnya muridnya terlambat, oh dek kamu ini berangkat sekolahnya tadi terlambat 10 menit, jadi nanti pulangnya mundur 10 menit ya. Jadi guru tetap sebagai pemantau, tapi dia juga tetap menerapkan konsekuensi, tapi dengan bahasa yang lembut gitu, seperti itu pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kalau di posisi manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sini dek, duduk dulu. Kamu tadi kamu sama temanmu apa yang sudah kamu lakukan? Nah, misal ada teman yang berkelahi, ya, misal itu 2 itu diajak ngomong bersama-sama. Tadi kamu kenapa? Loh bu, ini ngajak aku duluan, bro. Aku dijambak dia dulu, bro. Nah itu di sini tugasnya guru adalah sebagai posisi manajer, yaitu bagaimana caranya mendamaikan kedua murid tersebut. Nah, dengan menanyakan, lalu sebaiknya itu perbuatanmu baik atau tidak? Enggak baik bu, perbuatanmu baik atau tidak? Lalu apa yang harus kamu lakukan? Kamu lakukan, oh minta maaf bu. Nah jadi anak-anak itu menemukan solusi sendiri ya. Jadi guru di sini manajer hanya memberikan pancingan-pancingan saja seperti itu. Kemudian ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di mana yang paling dasar ini adalah menstabilkan identitas, kemudian ada validasi tindakan yang salah, dan ada menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas ini maksudnya ya ketika ada anak yang melakukan pelanggaran atau gagal terhadap sesuatu, ini bagian dasar dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, mencela dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi jadi anak yang gagal.
Kalau kita ingin ia menjadi lebih reflektif, kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini, seperti contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, itu seperti menstabilkan identitas itu agar dia tuh merasa, oh aku tuh iya salah, ya nggak apa-apa, manusia itu memang pernah salah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Dulu guru juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, masalah ini bisa kita selesaikan sama-sama. Itu menstabilkan identitas agar dia itu stabil dulu, agar dia tidak merasa sangat menjadi anak yang gagal, tapi kita stabilkan dulu. Kemudian oh iya, terima kasih. Ya. Nah, yang kedua kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah maksudnya kita memvalidasi tindakan yang salah apa tadi yang sudah dia kerjakan. Kemudian kita tanya anak ini, guys. Saya bacakan dulu nih. Seperti menggunakan kalimat seperti ini, misal, padahal kamu sebenarnya bisa lebih berbuat buruk padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tidak. Itu jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, kan dia cerita dulu. Terus kemudian intinya dari tindakan yang salah itu kita validasi. Kemudian baru yang terakhir adalah menanyakan keyakinan tuh, lalu apakah perbuatanmu itu tuh kamu anggap betul? Tidak. Lalu bagaimana kita solusinya? Apa nilai-nilai yang harus kamu terapkan? Terus kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Bagaimana caramu menyelesaikan? Jadi seperti itu. Itu adalah nanti agar anak-anak itu dia berpikir bagaimana caranya dia menyelesaikan solusinya sendiri. Ya, ini memang kita butuh butuh proses, butuh belajar, dan memang kita juga butuh praktek gitu ya, kita butuh ilmu untuk menerapkannya, karena ini juga kalau untuk anak TK anak TK dan PAUD itu kan kalau diajak ngomong seperti itu tuh ya pripun, memang kita harus lebih ada usaha kita tuh lebih ekstra seperti itu guys. Jadi sekian dari saya berkaitan dengan penyampaian modul 1.4 budaya positif. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, monggo. Sekian dan terima kasih dari saya. Saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. dari Pak.